Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, marilah kita mentazaburi Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-49. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh najjaynakum من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Shadaqallahul Azim. Dan ingatlah ketika kami telah menyelamatkan kamu dari keluarga Fir'aun yang menyiksa kamu dengan sejahat-jahat azab, menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan tinggal hidup anak-anakmu yang perempuan. Dan dalam hal itu ada cobaan yang besar dari Tuhanmu. Pada ayat yang telah dibacakan di atas ada kata-kata wa idh najjaynakum min ali fir'aun. Ali Fir'aun atau sering diartikan keluarga Fir'aun. Apa sebenarnya daripada arti kata ali, ala Fir'aun, ala Fir'aun, ali Fir'aun, yang terdiri daripada dua huruf alif dan lam saja? Apa maknanya disandingkan dengan kata Fir'aun? Bahwa kata huruf alif dan lam artinya dalam kata yang di atas adalah kaum dan pengikut agamanya, termasuk di dalamnya keluarga atau kerabatnya, atau yang mendukungnya, atau yang menjunjung tingginya, dan lain sebagainya. Kalau disebut ali Fir'aun, berarti menunjukkan bahwa keluarganya, pengikutnya, tentaranya yang mendukung dan membelanya, dan mereka yang satu agama dengannya. Begitu juga ketika kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Begitu juga wa ala ali Muhammad berarti keluarga, pengikut, pembela, pendukung para sahabat semuanya, para tabi'in dan lain sebagainya yang mengikuti ajaran dan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Makna di atas juga berlaku untuk menyebutkan Ali Ibrahim, Ali Imran, sebagai yang mengatakan bahwa alif lam ini adalah mengandung arti keluarga, kerabat, tentara, pengikut yang mendukung dan yang membelanya. Itu dikatakan sebagai Ali atau ala. Pendapat ini kuranglah tepat apabila disandingkan Ali ini dengan Abu Lahab, disandingkan dengan Abu Jahal, karena Abu Lahab dan Abu Jahal ini adalah saudara, masih ada talian darah dengan Nabi Muhammad SAW, bukan termasuk Ali Muhammad. Walaupun mereka berdua masih ada hubungan kerabat dari Nabi Muhammad SAW. Begitu juga anak Nabi Nuh yang kafir, Kan'an, tidak disebutkan Ali atau keluarga Nabi Nuh karena kekafirannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang artinya, dialah Allah, wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu karena perbuatannya sungguh tidaklah baik. Sebab itu janganlah engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk ke dalam orang-orang yang bodoh. Quran surat Hud ayat ke-46. Di sini jelas bahwa Kan'an
tidak menggunakan kata alif dan lam, ala dan ali. Ini menandakan bahwa meskipun ada ketergantungan dalam jiwanya dalam satu ikatan darah, satu ikatan keluarga, akan tetapi apabila bertolak belakang dengan hakikat daripada keimanan, maka tidak disebutkan ala atau ali. Hal ini dikuatkan dengan kisah Aisyah binti Muzahim, istri dari Fir'aun, yang menjadi pengikut Nabi Musa dan dia beriman kepadanya. Beliau tidak termasuk kepada ali Fir'aun karena tidak mau menjadi pengikut Fir'aun, bahkan menentangnya. Karena keimanannya inilah beliau disiksa dan dibunuh oleh Fir'aun itu sendiri. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat ke-11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Sadaqallahul adzim. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, yaitu istri Fir'aun, ketika dia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah istana di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Di sini jelas bahwa tidak menggunakan kata alif dan lam ketika disandingkan dengan Fir'aun, padahal Aisyah adalah istrinya Fir'aun. Di sini jelas bahwa perkecualian penggunaan kata alif lam, ala dan ali ini ditujukan kepada yang satu jalan, satu arah dan satu paham. Adapun keluarga Nabi Muhammad SAW seperti istri-istri dan anak-anak serta cucu-cucu beliau yang masih istiqomah memegang teguh ajarannya, tentunya masuk terlebih dahulu dalam makna wa ala ali Muhammad, alif lam wa ala ali Muhammad. Di antara dalil bahwa makna alif lam atau ala atau ali adalah pengikut ajarannya dan pendukungnya adalah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-50. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Sadaqallahul adzim. Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu sehingga kamu dapat kami selamatkan, dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun sedangkan kamu menyaksikannya. Dari ayat ini jelas bahwa di atas menggunakan kata-kata ala Fir'aun menunjukkan bahwa bukan Fir'aunnya saja yang ditenggelamkan, tetapi semua pendukungnya, semua tentaranya, semua yang loyal terhadap Fir'aun oleh Allah ditenggelamkan di lautan. Kemudian di penghujung surat Al-Baqarah ayat ke-49 Allah berfirman, wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'adzim. Dan pada hari yang demikian itu terdapat bala, terdapat cobaan-cobaan yang besar dari Tuhanmu. Berbeda pendapat dalam hal menafsirkan bala pada ayat di atas. Ada yang berpendapat yang pertama mengatakan bahwa makna bala pada ayat tersebut adalah nikmat. Maksudnya adalah bahwa pertolongan Allah kepada Bani Israel dari kekejaman Fir'aun dan tentaranya yang telah membunuh anak laki-laki
dan membiarkan hidup anak-anak perempuannya. Itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar kepada Bani Israel yang wajib diingat dan disyukuri. Salah satu dalil yang mendukung pendapat ini adalah dalam firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 17, yang artinya, maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka, dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melemparkannya. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian pendapat yang kedua, para ulama mengatakan bahwa makna bala pada ayat di atas adalah musibah atau sesuatu yang kita benci oleh orang atau suatu kejelekan. Maksudnya bahwa kekejaman Fir'aun yang telah membunuh setiap anak laki-laki adalah musibah besar yang Allah timpakan kepada kalian. Dua penafsiran di atas semuanya bisa dibenarkan karena mengandung makna bala itu sendiri, mencakup dua hal, yaitu kebaikan dan keburukan. Ini sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat ke-35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Sadaqallahul adzim. Setiap orang akan merasakan yang namanya kematian, dan kami akan mengujimu dengan kejahatan dan keburukan sebagaimana cobaan, dan hanya kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Di sini jelas bahwa menggunakan kata-kata bala yang mengandung arti bahwa kebaikan dan keburukan akan ditimpakan kepada kita semuanya, yang merupakan ujian dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikuatkan melalui Al-Qur'an, firman Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 168, wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Di sini jelas bahwa cobaan itu bisa ditimpakan kepada kita semuanya dalam bentuk hasanat, dalam bentuk kebaikan, tapi dalam bentuk wasayyiat. Ada yang kita tidak suka, ada yang kita tidak sukai atau kita benci. Jadi kebaikan dan keburukan merupakan semuanya adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita bagaimana mensikapi ujian. Jikalau kita diberikan kebaikan, diberikan dengan kaya raya, diberikan pangkat yang tinggi, apa yang akan kita lakukan? Ataupun kita diuji dengan kemelaratan atau dengan sakit atau apapun itu diasingkan dan lain sebagainya, apakah kita mensikapinya dengan lebih dekat kepada Allah atau semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, mudah-mudahan ada berkah, ada manfaat buat kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.